Jumpa lagi dengan channel media informasi dan seputar dunia pendidikan teman-teman. Jadi teman-teman sobat sekalian yang barusan menemukan channel ini bisa tekan tombol subscribe-nya dan jangan lupa aktifkan notifikasi loncengnya biar tidak ketinggalan info-info selanjutnya. Baik, kami akan memberikan informasi untuk saat ini tentang seleksi P3K guru tahap 2 teman-teman. Jadi untuk pengumumannya berdasarkan pengumuman nomor 7830, ini untuk pengumuman akan diumumkan besok 21 Desember 2021 dan masa sanggahnya 22 sampai 24 Desember 2021. Jadi setelah pengumuman besok, bagi teman-teman yang dirasa nilainya tidak sesuai, tidak mendapatkan afirmasi, itu bisa melakukan masa sanggah berdasarkan dengan data pelamar masing-masing. Jadi seperti itu teman-teman. Jadi untuk masa sanggah, jadi apa yang dimaksud dengan masa sanggah, yaitu masa sanggah adalah waktu pengajuan sanggah yang diberikan kepada pelamar untuk melakukan sanggahan terhadap pengumuman hasil seleksi. Jadi waktu tanggapan sanggah oleh instansi untuk yang memverifikasi kembali kesesuaian persyaratan umum dan khusus yang ditetapkan instansi dengan dokumen persyaratan yang diajukan pelamar sampai dengan penetapan keputusan sanggah. Apakah pelamar dapat mengajukan sanggahan setelah pengumuman seleksi administrasi? Jadi apabila setelah dilakukan pengumuman setelah seleksi administrasi terdapat pelamar yang keberatan terhadap hasil keputusan instansi, pelamar dapat mengajukan sanggahan paling lama 3 hari, jadi tanggal 22 sampai 24 seperti jadwal terbaru yang telah diterbitkan oleh Kemendikbudristek. Jadi 3 hari kalender setelah pengumuman hasil seleksi administrasi dengan login ke halaman SSC ASN. Jadi lalu mengirimkan sanggahan dengan menjabarkan kronologinya teman-teman. Jadi kronologinya bisa dijabarkan. Setelah itu, apakah pelamar dapat mengajukan sanggahan setelah pengumuman seleksi? Jadi apabila setelah dilakukan pengumuman seleksi terdapat pelamar yang keberatan terhadap hasil keputusan instansi, pelamar dapat mengajukan sanggahan paling lama 3 hari kalender setelah pengumuman hasil seleksi dengan login ke SSC ASN. Jadi lalu mengisikan sanggahan dengan menjabarkan kronologinya. Kapan batas waktu pengumuman ulang instansi setelah masa sanggah? Jadi apabila pelamar dapat membuktikan bahwa dokumen persyaratan yang telah diunggah atau disampaikan telah sesuai dengan persyaratan umum dan khusus yang ditentukan oleh instansi, instansi wajib mengumumkan ulang hasil seleksi paling lama 7 hari kalender setelah berakhirnya waktu pengajuan sanggah. Jadi pengumuman prasanggahnya tanggal 31 Desember. Jadi teman-teman, jadi pengumuman pasca masa sanggah 2 31 Desember 2021. Jadi inilah pengumuman finalnya nanti. Baik, jadi dan syarat apa saja yang harus dilakukan agar bisa melakukan sanggahan tersebut teman-teman. Jadi baik, mari kita bahas untuk syarat tersebut teman-teman. Jadi ya, jadi syarat sanggahan kita agar diterima oleh Panselnas kurang lebih ada 10 syarat teman-teman. Jadi itu masa sanggahnya itu pasti akan setelah melakukan seleksi kemarin, ujian P3K tahap 2, setelah itu pengumuman yang tanggal 16 kemarin sudah diumumkan dan direvisi kembali atau akan diperbarui secara resmi tanggal 21 Desember besok. Setelah itu teman-teman besoknya tanggal 22 sampai 24 baru bisa melakukan sanggahan bagi teman-teman yang dirasa nilainya tidak sama, tidak mendapat afirmasi dan lain sebagainya. Dan tentunya syarat-syarat itu sesuai dengan data pelamar teman-teman masing-masing. Baik, inilah syarat-syaratnya untuk agar bisa melakukan sanggahan terhadap hasil seleksi atau pengumuman tanggal 21 Desember itu besok teman-teman. Nah, yang adalah syarat sanggahan kita diterima oleh Panselnas ASN P3K guru. Yang pertama adalah THK 2. Nah, jika peserta tidak mendapat afirmasi guru honorer K2. Jadi bila mana jika peserta tidak mendapat afirmasi guru honorer K2, teman-teman bisa melakukan sanggah. Lalu yang kedua, disabilitas. Jika peserta tidak mendapat afirmasi disabilitas, tentunya sesuai dengan data-data pelamar masing-masing. Yang ketiga, umur 35 plus. Jika peserta tidak mendapat afirmasi umur 35 tahun ke atas sejak dihitung
sebelum bulan Juli 2021 di tahap 1 dan wajib terdaftar di Dapodik 3 tahun mengajar. Jadi kalau kriterianya sesuai ini dan tidak mendapat afirmasi bisa melakukan sanggahan teman-teman. Selanjutnya yang keempat, sertifikat pendidik atau serdik. Jika peserta tidak mendapat afirmasi serdik dengan syarat wajib linear dengan ijazah dan formasi yang dipilih. Jadi bila mana waktu mendaftar sudah mengupload serdiknya dan tidak mendapat afirmasi bisa melakukan sanggahan teman-teman. Selanjutnya yang kelima adalah lulusan PPG. Jika peserta tidak mendapat afirmasi yang telah mengikuti dan memiliki sertifikat PPG. Selanjutnya nomor 6, nilai tahap 1 dan 2. Nah ini, jika peserta yang nilai tertinggi di masing-masing tahap seleksinya untuk mencapai kelolosan P3K dengan syarat tahap 1 dan 2 wajib nilainya lolos passing grade untuk perbandingan nilai tertinggi yang dipakai di tahap kedua ini. Jadi tentunya nilai tahap 1 dan 2 yang tertinggi yang diambil dan tentunya yang nilainya lolos passing grade atau PG teman-teman. Yang ketujuh, nilai ujian teknis. Jika nilai peserta tidak sesuai ditampilkan untuk mendapat nilai teknisnya. Bila mana nilai teknisnya waktu setelah ujian kemarin bisa dilihat dan tidak sesuai dengan yang diumumkan, nanti bisa melakukan sanggah. Selanjutnya yang kedelapan adalah nilai ujian mansos. Jika nilai peserta tidak sesuai ditampilkan untuk mendapat nilai mansosnya. Ini juga sama, jadi nilainya yang ditampilkan tidak sesuai dengan nilai yang teman-teman dapat waktu setelah ujian kemarin bisa melakukan sanggah. Begitu juga untuk nilai ujian wawancara. Jika nilai peserta tidak sesuai ditampilkan untuk mendapat nilai wawancaranya. Yang ke-10, nilai total ujian. Nah ini jika nilai peserta tidak sesuai ditampilkan untuk mendapat nilai total keseluruhan hasil ujiannya. Jika teman-teman dirasa nilai totalnya tidak sesuai dengan keseluruhan hasil yang didapat, juga bisa melakukan sanggah. Jadi itulah teman-teman kurang lebihnya 10 syarat agar teman-teman bisa mengajukan sanggah dan sesuai dengan data pelamarnya masing-masing. Baik, untuk informasi kali ini cukup sekian dulu. Terima kasih, saya akhiri sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.